saya dibujuk pasang. Nah, ternyata hari ini saya sering benar komplain, Pak, ke Telkom. Telkom udah langganan itu, saben sebulan datang ke rumah. Nah, mudah-mudahan kekurangan-kekurangan yang ada di BUMN dulu itu di Telkom tidak terulang di sini. Karena saya ada japri juga sama Bapak beberapa waktu yang lalu, mungkin masih ingat, saya mempertanyakan, Bapak punya anak perusahaan ya, namanya Inuki, Industri Nuklir Indonesia. Saya aja baru dengar itu, ada BUMN namanya Inuki. Saya pikir ini perusahaan besar, hebat, mau bikin pembangkit listrik dari nuklir atau apa. Terus jawabannya nih saya masih ingat nih, Pak, itu omsetnya nggak nyampe 5M. Ekuitasnya 1M. Saya bilang ini Industri Nuklir Indonesia kok kelasnya begini gitu kan. Jadi tadi di presentasi Bapak saya lihat nggak ada menyinggung soal keseluruhan anak perusahaan. Saya kepengen tahu kira-kira proses penggabungannya ke dalam Bio Farma apakah sudah selesai dan kira-kira rencananya seperti apa. Karena kalau saya baca ini dari presentasi Bapak, saya ingin ungkit beberapa hal. Di luar kita banggalah kerja kerasnya Pak Honesty dan jajarannya semua dalam masa pandemi ini dituntut luar biasa, tapi juga mendapatkan keuntungan yang insidental juga terkait dengan ini COVID. Tapi kan kita tahu masyarakat kita banyak yang menderita gara-gara COVID ini. Jadi tentu apa yang Bapak dapatkan kali ini dan semua jajarannya harus dimanfaatkan yang sebaik mungkin. Nah, makanya saya baca di dalam rencana RKAP Bapak ini kan masih sangat global ya. Tapi kalau bicara OPEX saja, OPEX Bapak ini kan bunyinya triliunan. Terus kalau lihat EBITDA juga bunyinya triliunan. Nah, triliunan ini kan kira-kira mau diapain? Kenapa kita tanya RKAP ini kan arahnya ke situ. Terus di sini ada gambaran besar mengenai inisiatif Bio Farma tahun 2022. Kalau bunyinya sih bagus semua nih, peningkatan layanan kesehatan, akselerasi penguasaan teknologi, pengembangan bisnis kosmetika dan healthy, dan berbagai macam agenda lain. Tapi secara umum lah Pak, mungkin kita kepengen tahu giatnya Indofarma untuk merubah ketergantungan kepada bahan-bahan ataupun teknologi impor. Kan itu yang menjadi kesadaran kita pas pandemi, bahwa kita sulit mendapatkan bahan baku dan pada saat industri farmasi kita dituntut untuk perform, ternyata kita industri farmasinya ini cenderung ke permukaannya aja. Mungkin cuman casing, mungkin cuman beli teknologi. Kalau perusahaan seperti pharmaceutical yang besar-besar, kita bicara Pfizer atau apa, kan malah mereka duluan keluarin produk. Memang riset and development-nya kan luar biasa anggarannya mereka. Nah, kira-kira roadmap-nya Bapak untuk riset dan development untuk seluruh grup ini seperti apa? Yang sekarang pun seperti apa? Ada nggak Bapak itu meneliti obat-obat? Ada nggak meneliti kegunaan bahan baku lokal? Kalau ini kan kayak tadi peningkatan untuk kosmetik dan lain-lain itu kan sebenarnya salah satu keunggulan kita. Tapi mungkin kita perlu dapat gambaran yang lebih jelas. Sebetulnya sekarang apa yang diarahkan oleh Bio Farma dan kira-kira untuk mengurangi ketergantungan impor itu seperti apa? Kemudian itu kan impor bahan baku. Kedua adalah ketergantungan teknologi. Nah, teknologi apa yang dikembangin? Nah, makanya dengan adanya seperti Inuki masuk, saya baru tahu juga itu ternyata untuk pengembangan radiasi untuk kegunaan farmaceutical. Nah, rencananya seperti apa? Sebab ini yang harus dan mungkin wajib punya R&D yang jelas ya sebetulnya salah satunya perusahaan farmaceutical. Ini kan yang Bapak jualan ini kan obat-obatan dan lain-lain. Kecuali memang bisnis Bapak, udah kita nggak mau kembangin, kita cuma mau jualin produk orang, gitu kan. Nah, mungkin gambaran itu yang kita harapkan. Dan sesuai dengan arahan Pak Presiden juga baru-baru ini marah-marah, kenapa belanja kita semua barang impor. Nah, coba di breakdown itu. Sekarang belanja impor kita komponennya apa, misalnya bahan baku,
teknologi ataupun paten ataupun apa, dan ke depan tuh roadmap-nya seperti apa untuk menguranginya. Dan kira-kira pengembangan riset dan development kita ke depannya seperti apa. Supaya mudah-mudahan ke depan jangan nunggu ada pandemi baru Bio Farma bisa untung besar. Mudah-mudahan bisa untung besar terus, jadi warisan dan legasinya Pak Honesty Basir. Terima kasih. Terima kasih seluruh kawan-kawan anggota dan kawan-kawan pimpinan yang telah memberikan